Bab 1076. Tahanan Dunia Dewa. Di dalam laut kesadaran Erikin, sinar emas berpancar dari berbagai arah. Seolah-olah menerobos awan hitam, menyinari bumi ini. Gray juga bersentuhan dengan sinar ini, seketika merasa seperti terbakar, badannya terus muncul asap, berteriak histeris. Dia semakin ketakutan, asalkan tempat yang disinai cahaya ini, dia hanya bisa mundur, tidak berani bersentuhan. Selanjutnya sinar cahaya semakin lama semakin banyak, bagaikan penjara langsung mengurung Gray di dalam area tersebut. Dan yang membuat Gray semakin takut, adalah sinar cahaya emas ini terus mengecil, dia pelan-pelan kehilangan tempat untuk berdiri. Jika tidak dapat menghindar, maka akan disinai oleh cahaya ini, mungkin dia akan segera mati. Erikin, mohon ampun. Jangan bunuh aku, kamu tidak boleh membunuhku. Teriak Gray ketakutan melihat cahaya sudah mau menyinari kakinya. Tidak boleh membunuhmu. Erikin memandang Gray dan mencibir. Tatapan ini sangat dingin, sama sekali tidak memedulikan Gray sama sekali. Kamu mengira, kamu diutus oleh Cendrosu untuk mengintai aku akan demi tidak memalukan muka Cendrosun, menolong teman aku, menerima semua hal yang kamu lakukan, dan mempertahankan nyawa kamu. Kamu mengira aku membunuh kamu, aku sudah tidak bisa menolong Ye Zun dan lainnya. Aku beritahu kepada kamu, asalkan aku setuju bergabung dengan Sekte Wendao, atau merekrut nyawa Kaisar Iblis, maka semuanya akan terselesaikan. Dan membunuh kamu, apakah Cendrosun akan dengan demikian mencari masalah dengan aku? Tentu saja, aku diutus oleh dia, aku adalah orangnya. Gray berteriak tragis, cahaya emas sudah menusuk ke sepasang kakinya. Kamu termasuk pintar, coba kamu bayangkan, misalnya aku membawa mayat kamu untuk menginterogasinya, apakah Cendrosun akan marah atau tidak peduli? Kata-kata Erikin sangat menusuk, bagaikan petir menyambar, membuat Gray terdiam. Setelah memahami semua sebab akibatnya, Gray seketika gugup, kehilangan akal. Apakah Cendrosun akan mengakui keberadaannya atau demi dia membalas dendam? Tentu saja tidak mungkin. Cendrosun mengutus dirinya mengintai Erikin, sudah melewati batas aturan. Siapa yang akan mengakui diam-diam melakukan pengintaian terhadap orang lain, dan orang yang sudah meninggal juga tidak bernilai lagi, dia demi apa membalas dendam untuk dia? Sebelum dia selalu mengira bahwa Erikin tidak akan berani membunuhnya, karena alasan ini. Tapi sekarang akhirnya mengerti, ini hanya suatu kebodohan. Cendrosun tidak akan peduli dengan hidup matinya, Erikin juga tidak akan peduli. Mereka semuanya masih ada jalan mundur, dan dirinya tidak ada. Dan sekarang dia masih lugu polos tidak takut apa-apa, ini benar-benar orang terbodoh sejagat raya. Ampun Erikin. Aku bersedia mengakui kamu sebagai tuanku. Aku dan Cendrosun tidak memiliki hubungan yang baik. Hanya saja dia pernah menolong aku keluar dari penjara, aku mau tidak mau harus mendengarkan perintahnya. Sebenarnya aku juga merasa, kamu lebih kuat darinya. Sekte Wendao pasti akan hancur di tanganmu. Kali ini Gray benar-benar panik, dengan kuat memohon ampun. Dia sangat takut, jika kali ini Erikin akan memusnahkan dirinya. Aku mengetahui banyak rahasia Sekte Wendao, Cendrosun juga menyuruh aku mengintai banyak orang, di antaranya pasti ada yang kamu mau. Aku berasal dari dunia lain, oleh karena itu aku juga mengetahui banyak jurus rahasia dunia dewa. Ini semuanya tidak pernah aku beritahu kepada Cendrosun. Sebenarnya aku juga sangat berguna, aku bisa menggantikan kamu mengintai orang lain. Kali ini hanya di luar dugaan, kultivator fase keilahian pada umumnya, pasti tidak akan menyadari aku. Kali ini, tidak peduli Gray bagaimana meminta ampun, sinar cahaya tetap saja menembus badannya, meninggalkan asap di badannya. Gray bersusah payah membentuk formasi pelindung, baru saja bisa menghalangi serangan sinar cahaya ini.
Erikin, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku mati, kamu juga tidak mendapatkan keuntungan apapun. Ekspresi Erikin dengan datar melihat Gray, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia mengayunkan tangannya, sinar cahaya langsung terhenti di setengah meter dari badan Gray. Keringat bercucuran, Gray yang sangat kasihan langsung berlutut di lantai. Kamu bilang kamu berasal dari dunia dewa, kalau begitu beritahu kepada aku, bagaimana kamu bisa ke sini, kamu termasuk sekte mana, dan bagaimana membuat aku bisa mempercayai kamu sekali lagi. Kata Erikin. Aku di luar dugaan dilemparkan ke sini saat bencana puluhan tahun yang lalu. Gray tersenyum paksa berkata, kamu jangan tidak percaya, di saat itu langit bumi terjadi perubahan, banyak orang dari dunia kami ditelan oleh lubang hitam, atau cepat lambat diantar ke dunia kalian ini. Tapi aku lebih sial, setelah datang ke sini, diantar ke sekte Wendao. Saat itu, kultivasi aku sangat rendah, tidak bisa menghindari fase keilahian, lalu ditangkap, masuk ke penjara belakang gunung. Terus menanyakan teknik aku, namun setelah mereka mengetahui spesifikasi sekte aku, lalu tidak tertarik kepada aku lagi. Hingga Cendro Sun menemukan nilai diri aku, baru melepaskan aku pun bekerja demi dia. Erikin menyipitkan mata, dari kata-kata Gray dia tidak menemukan keanehan. Tapi Gray pernah dikurung di penjara belakang gunung, dan sekarang dibebaskan, mungkin dari dia bisa mendapatkan informasi tentang penjara. Selain kamu, berdasarkan yang kamu ketahui, di penjara gunung belakang masih ada orang dunia dewa lainnya. Ini. Gray memutarkan bola mata dan berkata, setelah keluar, ingatan aku langsung dihapus, mengenai keadaan di dalam penjara, sama sekali tidak ingat. Yang aku paling berminat, kamu sama sekali tidak ingat, kalau begitu kamu sudah tidak ada gunanya. Erikin tersenyum, sinar cahaya emas kembali merambat, semakin mendekati Gray. Jangan, aku katakan. Otak Gray sudah mau meledak, merasa di depan hadapan Erikin, dia bagaikan orang yang telanjang, tidak bisa menghindar dari matanya. Meskipun ingatan saat berada di dalam sudah dihapus, tapi setelah aku dilepaskan juga berperilaku yang baik, Cendro Sun pernah muncul niat menyuruh aku membujuk beberapa kultivator yang sama seperti aku. Ada berapa banyak? Tanya Erikin. Jumlahnya aku juga tidak jelas, namun mereka semua berada di penjara lantai 3. Gray langsung menjawab, takut kembali membuat Erikin marah. Tapi akhirnya, salah satu di antara mereka, berhasil aku bujuk, sisanya semuanya keras kepala, lebih memilih mati di dalam, juga tidak bersedia menjadi budak sekte Wendao. Setelah orang ini keluar, dengar-dengar langsung dibawa pergi oleh ketua sekte Wendao. Kemampuan dia lebih kuat dari aku, sepertinya diutus untuk melakukan hal yang lebih besar. Aku juga karena kali ini berperilaku baik, mendapatkan kepercayaan dari Cendro Sun, selanjutnya dia pun mendidik aku bagaikan saudara dekatnya. Erikin menganggukkan kepala, selanjutnya kembali menanyakan keadaan detail penjara. Setelah mengetahui beberapa rahasia penjara sekte Wendao, juga ada pemahaman yang lebih dalam. Selanjutnya, katakan apa rencana kamu untuk mempertahankan nyawa ini? Erikin menatap Gray berkata, kamu jangan beritahu kepada aku, Cendro Sun begitu percaya dengan kamu tidak menyerahkan benda yang sejenis jimat budak. Tentu saja ada, namun dia tertipu oleh aku. Ini jujur, kata Gray terus menganggukkan kepala. Cendro Sun adalah orang yang lumayan cerdas, kenapa dia bisa dibohongi oleh kamu? Kata Erikin sambil mencibir. Meskipun dia cerdas, namun aku juga berasal dari dunia satunya, dia sama sekali tidak paham dengan ciri khas sekte aku. Bahkan orang lain yang ditangkap, juga tidak tahu ini. Berkata sampai di sini, Gray pun mulai percaya diri, dan nada bicara pun menjadi tegas. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir.
Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.